Perkenalkan, nama saya Yohanes D. Sitorus. Saya dari Prodi Ilmu Hukum NIM 2051054. Saya akan membuat video tugas pengantar ilmu hukum. Yang pertama itu, apa itu hukum? Jadi hukum itu adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang terdapat sanksi bagi yang melanggar hukum tersebut. Dan biasanya hukum ini bersifat memaksa dan mengikat, dan mengatur manusia antar manusia, manusia antar masyarakat, masyarakat antar masyarakat. Tujuan dibentuknya hukum itu adalah untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan, dan menciptakan ketertiban antar bermasyarakat. Hukum juga biasanya dapat dijadikan sebagai alat terciptanya tatanan suatu kelompok bangsa dan berlaku di wilayah tertentu. Menurut saya, hukum yang ada di Indonesia sudah tidak asli lagi, melainkan hukum campuran. Ya, hukum campuran tersebut yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum Eropa atau hukum barat. Hukum barat dipengaruhi oleh bangsa Belanda karena Belanda menjajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama, sehingga mempengaruhi hukum yang ada di Indonesia. Unsur-unsur hukum ada 4. Yang pertama itu hukum sebagai pengatur tingkah laku manusia. Jadi di dalam hukum itu terdapat peraturan yang mengatur manusia, yang membuat tingkah laku manusia itu menjadi ke arah yang lebih positif. Yang kedua, hukum dibuat oleh badan berwajib. Jadi hukum itu seperti hukum di Indonesia dibuat oleh badan legislatif seperti Presiden dan DPR dan disahkan oleh Presiden. Yang ketiga itu hukum bersifat memaksa. Jika ada pelanggar yang melanggar hukum, akan dikenakan sanksi, dan sanksi tersebut tidak memandang golongan, keras, dan lainnya. Jadi hukum itu bersifat memaksa dan wajib. Yang keempat itu hukum terdapat sanksi tegas. Di dalam hukum terdapat pidana yang mengatur sesuai dengan berat ringannya hukum yang dilanggar oleh seseorang tersebut. Seperti contohnya melanggar peraturan lalu lintas akan dikenakan sanksi tilang atau denda. Dan yang paling berat itu pembunuhan, akan dikenakan kurungan hingga seumur hidup. Yang kedua, asas dan norma hukum. Pengertian asas menurut ahli Pestalten, hukum itu adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum, merupakan sifat-sifat umumnya dan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum tetapi tidak harus ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian asas sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dasar, suatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat. Contohnya, pada dasarnya saya setuju dengan pendapat saudara. Yang kedua itu dasar cita-cita, perkumpulan atau organisasi. Sebagai contohnya itu adalah sebelum memasuki suatu organisasi atau kelompok, kita tahu dasar cita-cita yang ingin kita tempuh dan tujuannya. Yang ketiga itu hukum dasar. Sebagai contoh, tindakan itu melanggar hukum dasar kemanusiaan. Sifat asas hukum itu dikembangkan oleh akal pikir manusia yang memenuhi syarat untuk itu. Asas keadilan adalah asas yang penting mencakup semua asas. Asas ini menghendaki setiap tindakan atau perbuatan manusia dengan memperhatikan aspek keadilan. Aspek keadilan yang berarti menuntut agar tidak saling pilih kasih atau berat sebelah, seimbang dan selaras dengan setiap hak individu.
Secara umum dapat kita simpulkan yang berarti asas hukum itu adalah dasar terbentuknya dari hukum yang merupakan peraturan hukum yang konkret, akan tetapi merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret sehingga terbentuklah hukum. Lalu setelah asas ada kaidah. Kaidah itu adalah sesuatu sebagai tolak ukur untuk menentukan hukum. Kaidah terdiri dari 4 jenis, yaitu kaidah agama. Kaidah agama itu kaidah yang berdasarkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kaidah kesusilaan itu kaidah yang berasal dari hati nurani manusia. Lalu kaidah kesopanan berdasarkan pergaulan masyarakat. Kaidah hukum berdasarkan hukum yang dibuat oleh petinggi dan biasanya bersifat memaksa. Norma. Jadi norma itu sama dengan kaidah, yaitu sebagai pedoman kita untuk melakukan suatu hukum. Sifat norma itu ada 2, yaitu yang pertama formal. Norma formal ini adalah ketentuan hukum yang resmi dibuat oleh institusi badan hukum atau petinggi-petinggi pejabat negara. Yang kedua itu norma non formal. Norma non formal ini norma yang tidak resmi dan tidak diketahui siapa bagaimana yang menerangkan mengenai norma tersebut. Biasanya norma non formal ini adalah yang terdapat dari sumber adat istiadat. Unsur-unsur norma itu yang pertama itu adanya aturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup manusia. Jadi di setiap pergaulan manusia itu kita dibatasi dengan hukum dalam bergaul antar sesama manusia. Yang kedua itu aturan tersebut dibuat oleh badan resmi negara. Contoh negara Indonesia itu aturannya dibuat oleh lembaga legislatif seperti presiden dan DPR. Ketiga itu aturannya bersifat memaksa. Jadi aturan norma ini memaksa, tidak memandang siapa kita, petinggikah atau siapa, tetap setara dan tidak berat sebelah. Yang keempat itu adanya sanksi tegas dan memaksa. Jadi setiap kita yang melanggar hukum norma tersebut, kita akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang dan seberapa beratnya pelanggaran yang kita buat. Jadi perbedaan antara asas dan norma hukum itu, yang pertama itu ada asas itu merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan norma itu merupakan peraturan yang real, asli. Yang kedua itu asas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan norma itu penjabaran dari ide atau konsep yang terdapat pada asas tersebut. Yang ketiga itu asas hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma hukum itu terdapat sanksi yang tegas. Yang ketiga itu adalah sumber hukum. Jadi yang dimaksud dengan sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan dan sifatnya itu memaksa. Maksudnya itu adalah di mana kita berbuat sesuatu yang akan menimbulkan hukum dan apabila dilanggar dapat mengakibatkan sanksi yang tegas. Jadi sumber hukum itu yang ada 2. Yang pertama, sumber hukum dalam arti material. Maksudnya dari arti material adalah hukum itu memiliki keyakinan, perasaan hukum, pendapat hukum yang menentukan isi hukum. Jadi maksudnya kita memiliki keyakinan atau perasaan tentang apa yang menjadi proses terbentuknya hukum, dan kita berpatokan pada objeknya atau materialnya. Jadi sumber hukum dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada 5 kelompok. Yang pertama itu adalah undang-undang.
Seperti yang kita tahu, undang-undang adalah peraturan yang dibentuk secara tertulis, dan undang-undang juga dibuat oleh petinggi legislatif seperti presiden dan DPR. Dan undang-undang memiliki banyak jenis seperti undang-undang ketetapan MPR, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, keputusan presiden, Kepres, dan peraturan daerah, Perda, dan sejenisnya, dan lain jenisnya. Lalu yang kedua itu adalah kebiasaan atau hukum tak tertulis. Jadi kebiasaan ini adalah contoh kita melakukan sesuatu dan dapat menimbulkan hukum yang baru. Meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi ditaati oleh rakyat karena kebiasaan tersebut. Hal ini karena keyakinan bahwa aturan tersebut berlaku sebagai hukum. Seperti contohnya di dalam adat istiadat, sesama marga itu tidak boleh menikah. Dan contoh di adat Batak itu acaranya itu selalu diselenggarakan dengan tortor. Lalu yang ketiga itu adalah jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim selanjutnya, yang dijadikan sebagai pedoman oleh hakim-hakim lainnya untuk memutuskan suatu perkara yang dianggap sama. Jadi dari satu hakim turun ke hakim-hakim lainnya dan mengikut. Yang keempat itu adalah traktat. Traktat itu adalah perjanjian antar dua negara atau lebih. Jika dilakukan oleh dua negara, maka itu disebut sebagai traktat bilateral. Sedangkan jika disetujui oleh dua negara lebih dari dua negara, maka disebut sebagai traktat multilateral. Yang kelima itu adalah doktrin hukum. Jadi doktrin hukum ini adalah pendapat dari para ahli atau sarjana ilmu hukum ternama dan terkemuka. Jadi seorang hakim akan menggunakan hal yang disampaikan oleh para ahli tersebut atau sarjana dalam menyelesaikan perkara yang diemban hakim tersebut. Maka terbentuklah hukum. Lalu sumber hukum. Sumber hukum itu adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur dari peraturan-peraturan yang terbagi dari beberapa jenis, yang setiap jenisnya itu berkaitan satu sama lainnya, yang didasarkan atas kesatuan alam pikiran yang hidup dalam bermasyarakat. Sistem hukum terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah sistem hukum Eropa kontinental atau yang biasa disebut dengan civil law. Jadi hukum Eropa kontinental ini berasal dari negara-negara Eropa. Indonesia mengakui bahwa negara Indonesia ini menganut sistem civil law. Prinsip utama hukum ini dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum yang dilakukan di dalam pergaulan hidup manusia diatur oleh peraturan hukum tertulis. Dengan berdasarkan tujuan tersebut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat hukum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas kewenangannya yang sudah ditentukan. Putusan hakim hanya mengikat para pihak yang mempunyai perkara saja. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah hukum yang berasal dari Inggris sekitar abad 11. Biasa hukum ini disebut dengan common law. Sistem hukum Anglo-Saxon ini memiliki beberapa sumber hukum. Yang pertama itu adalah putusan-putusan hakim, lalu kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis. Hal-hal yang terdapat
di dalam hukum Anglo-Saxon ini itu adalah yang pertama putusan hakim, berbeda dengan hukum kontinental. Di sini hukum Saxon sangat mengutamakan peran hakim sebagai membentuk sumber hukum. Yang kedua, sumber hukum tidak tersusun secara sistematis dalam suatu kitab hukum. Yang ketiga, hakim mempunyai peranan yang sangat luas untuk menafsirkan hukum yang berlaku dan menciptakan hukum baru. Akan menjadi pegangan hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis. Lalu yang ketiga ada hukum adat. Hukum adat ini berasal dari bahasa Belanda. Sistem hukum adat dipegang oleh kekuasaan tertinggi, yaitu kepala suku. Sistem hukum adat juga terbagi menjadi ke dalam 3 kelompok bagian, yaitu yang pertama hukum tata negara yang mengatur tentang tata susunan masyarakat adat, lingkungan kerja, alat-alat perlengkapan dan jabatan-jabatan dalam masyarakat adat. Yang kedua, hukum adat tentang marga yang terdiri dari hukum perkawinan. Jadi perkawinannya ini dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dan kekeluargaan, hukum tanah, hukum perhutangan, hukum waris. Seperti contoh di adat Batak, hukum waris itu adalah yang mewarisi biasanya anak laki-laki. Yang keempat adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam bersumberkan dari Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Dasar hukum Islam terdapat yang dinamakan hukum fikih, yang terdiri dari hukum pokok yaitu hukum rohaniyah dan hukum duniawi. Di dalam sistem hukum Islam terdapat ajaran nilai baik dan nilai buruk. Yang pertama itu jais, nilai buruk dan baik dalam kesusilaan perorangan bagi perbuatan yang semata-mata terserah kepada pertimbangan sendiri. 2. Sunnah, perbuatan yang dianjurkan dalam hidup bermanfaat bermasyarakat. Ketiga, makruh, perbuatan yang tidak diinginkan, dibenci, ditolak oleh masyarakat dan akan mendapat celaan umum. Yang keempat, wajib, perbuatan yang tidak dibiarkan dan siapa yang meninggalkan akan mendapat hukuman. Kelima, haram, perbuatan yang paling dilarang dalam hukum Islam ini.